Ibu? Apa kabar? Sehat-sehat kan? Tetap semangat, tetap fokus pada pembelajaran. Hari ini masih bersama saya Ibu Rini Merina dan masih pembelajaran di sejarah peminatan. Tidak bosan kan? Harus tidak. Kenapa? Seperti kata presiden pertama kita, siapa? Insinyur Soekarno mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai, yang mengenang jasa-jasa para pahlawan. Untuk itu, buat kamu semua yang ada di rumah, jangan pernah bosan untuk mempelajari sejarah. Untuk materi pembelajaran kita hari ini, saya akan memasuki bab kedua. Ananda semua bisa membuka buku pembelajarannya di rumah, di halaman 18. Materinya adalah ruang lingkup dan cara berpikir sejarah. Dengan submateri kita hari ini adalah ruang lingkup sejarah. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, saya akan mengambil 3. Yang pertama itu adalah Ananda semua dapat menjelaskan apa itu ruang lingkup sejarah. Yang kedua, Ananda semua dapat menjelaskan makna apa saja yang terkandung di dalam ruang lingkup sejarah. Yang ketiga adalah Ananda semua dapat menjelaskan pengaruh apa saja yang ditimbulkan dalam ruang lingkup sejarah. Untuk mempersingkat waktu kita hari ini, saya akan langsung memulai pembelajaran kita untuk hari ini. Kita sudah memasuki bab kedua dan submateri kita hari ini adalah ruang lingkup sejarah. Materi kita ada di halaman 18. Ruang lingkup dalam sejarah itu terbagi 4. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Yang kedua, sejarah sebagai kisah. Yang ketiga, sejarah sebagai ilmu. Dan yang keempat, sejarah sebagai seni. Saya akan langsung memulai yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Maksudnya adalah peristiwa atau kejadian sejarah itu benar-benar ada dan terjadi pada masa lampau dan tidak terulang kembali. Sejarah sebagai peristiwa memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama itu bersifat objektif. Maksudnya adalah sejarah harus benar-benar berdasarkan apa yang terjadi pada masa lalu. Tidak ada penambahan maupun pengurangan sedikit pun dari peristiwa-peristiwa masa lalu tersebut. Sifat sejarah sebagai peristiwa yang kedua adalah bersifat unik. Maksudnya, sejarah hanya terjadi sekali dan tidak berulang. Suatu kejadian masa lalu terjadi berulang-ulang, bukanlah peristiwa sejarah, karena tidak memiliki keunikan sehingga tidak dianggap penting. Sifat sejarah sebagai peristiwa yang ketiga adalah bersifat penting. Maksudnya adalah sejarah merupakan peristiwa-peristiwa penting yang memiliki dampak besar bagi manusia, dan peristiwa sejarah tersebut akan menjadi awal mula terjadinya kumpulan peristiwa lainnya yang diakibatkan oleh peristiwa sejarah tersebut. Ruang lingkup sejarah yang kedua adalah sejarah sebagai kisah. Maksudnya, sejarah dipandang sebagai kisah dari peristiwa-peristiwa masa lampau. Dalam sejarah inilah, peristiwa masa lalu dihadirkan kembali sebagai data sejarah melalui sebuah cerita. Sejarah sebagai kisah memiliki sifat subjektif dan objektif. Subjektif maksudnya, kisah sejarah yang melibatkan sedikit atau banyak unsur subjek dari manusia selaku orang yang mempelajari sejarah tersebut. Sedangkan objektif maksudnya sejarah yang terjadi apa adanya
dan dapat diukur tanpa dipengaruhi oleh pemikiran seseorang. Ruang lingkup sejarah yang ketiga adalah sejarah sebagai ilmu. Maksudnya adalah peristiwa-peristiwa sejarah digali kembali kebenarannya berdasarkan metode ilmiah dan disusun secara sistematis sehingga bersifat edukatif. Sejarah dianggap sebagai ilmu karena memiliki syarat-syarat keilmuan yang juga dimiliki oleh ilmu pengetahuan lain, antara lain bersifat empiris, atau kata lainnya adalah berdasarkan pengalaman. Sifat ini juga menandakan bahwa suatu peristiwa sejarah dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan pengamatan oleh indera manusia yang memiliki nilai kebenaran yang sama pada setiap orang. Syarat sejarah sebagai ilmu yang kedua adalah memiliki objek. Maksudnya, objek kajian dalam sejarah adalah manusia dan peristiwa-peristiwa sejarah. Karena objek kajian utamanya adalah manusia, maka peristiwa-peristiwa sejarah ditulis merupakan peristiwa sejarah yang dialami oleh manusia. Syarat yang ketiga adalah memiliki metode. Maksudnya adalah sejarah memiliki suatu metode tersendiri untuk membuktikan kebenaran dalam ilmu tersebut. Syarat yang keempat adalah dapat diverifikasi. Maksudnya adalah suatu ilmu dapat dianggap sebagai ilmu pengetahuan apabila dapat diverifikasi kebenarannya. Ruang lingkup sejarah yang keempat adalah sejarah sebagai seni. Maksudnya, peristiwa-peristiwa sejarah dapat ditulis dan diceritakan kembali sesuai dengan fakta aslinya. Namun, dengan memasukkan unsur-unsur estetika dan daya khayal atau imajinasi. Misalnya, sejarah diceritakan melalui media seperti film, komik, maupun musik. Sejarah dikatakan sebagai seni apabila dalam rangka penulisan sejarah, seorang sejarawan memerlukan intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa. Intuisi maksudnya pemahaman langsung dan insting selama masa penelitian berlangsung. Walaupun demikian, dalam penulisan karyanya, seorang sejarawan harus tetap berpijak kepada data yang telah diperolehnya. Imajinasi maksudnya, dalam melakukan pekerjaannya, sejarawan harus dapat membayangkan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang terjadi sesudahnya. Emosi, maksudnya dalam hal ini seorang sejarawan ataupun penulis harus mempunyai empati yang tinggi untuk menyatukan perasaan dengan objeknya. Gaya bahasa, maksudnya gaya bahasa yang baik, bukan gaya bahasa yang berbelit-belit. Kelemahan-kelemahan sejarah sebagai seni ada dua. Yang pertama, berkurangnya ketepatan dan objektivitas. Yang kedua, penulisan sejarah akan terbatas. Untuk tugas hari ini, kerjakan halaman 23, latihan 2.1, nomor 1 sampai 4. Ananda semua sudah memahami pembelajaran kita di hari ini? Saya harap Ananda semua sudah memahaminya. Dan apabila Ananda masih belum memahaminya, Ananda bisa mengajukan pertanyaan di grup Discord kita dengan bahasa yang santun, tegas, dan jelas. Sehingga saya akan menarik kesimpulan dari pembelajaran kita di hari ini. Sejarah memiliki 4 ruang lingkup. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Contohnya, adanya peristiwa G30 SPKI.
Yang kedua, sejarah sebagai ilmu. Kalau kamu masih mengingat siapa yang pertama sekali di Indonesia ini bisa membuat pesawat? Tentu kamu ingat, B.J. Habibie. Beliau adalah orang pertama di Indonesia yang bisa membuat pesawat. Yang ketiga, sejarah sebagai kisah. Contohnya, semua peristiwa yang terjadi di negara kita ini dijadikan sebuah cerita, sehingga memiliki kisah yang nyata. Yang keempat, sejarah sebagai seni. Kalau kamu bisa melihat banyak peristiwa yang terjadi di Indonesia itu dibuat momennya, dibuat patung-patungnya. Nah, itulah dia. Demikianlah pembelajaran online kita hari ini ya Ananda. Sehat selalu, semangat selalu, positive thinking selalu, rajin berdoa, rajin beribadah. Tetap semangat ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sehat untuk kamu semua. Sehat juga untuk saya. Saya akhiri pembelajaran online kita hari ini. Terima kasih. Selamat pagi.